Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Baiklah, sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan pembacaan doa sebelum belajar tadi, anak-anak Bapak bisa mengambil ilmu yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak Bapak, adapun materi kita pada hari ini yaitu tentang sholat rawatib. Apa itu yang disebut dengan sholat rawatib? Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Dilakukan sebelum atau sesudahnya. Bertujuan menyempurnakan kekurangan dalam sholat fardu. Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu yang dilakukan baik sebelum atau sesudahnya. Bertujuan menyempurnakan kekurangan dalam sholat fardu. Selanjutnya, adapun keutamaan sholat rawatib, yaitu ada 4. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, menambah pahala kebaikan. Yang ketiga, melengkapi kekurangan sholat fardu. Dan yang keempat, dijanjikan rumah di surga bagi yang menjaga 12 rakaat sholat rawatib. Nah, jadi keutamanya itu ada 4. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, menambah pahala kebaikan. Yang ketiga, melengkapi kekurangan sholat fardu. Dan yang terakhir, dijanjikan rumah di surga bagi yang menjaga 12 rakaat sholat rawatib. Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis sholat rawatib. Yang pertama, sholat qobliyah atau yang biasa disebut sebelum sholat fardu. Yang kedua, ba'diyah atau setelah sholat fardu. Nah, jenisnya ada 2. Yang pertama ada qobliyah yang dikerjakan sebelum sholat fardu. Yang kedua ada ba'diyah yang dikerjakan setelah sholat fardu. Adapun yang qobliyahnya yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Nah, jadi qobliyahnya itu ada 2 rakaat sebelum subuh dan juga 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, jadi anak-anak, yang qobliyah itu ada 2. Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh. Yang kedua 4 rakaat sebelum zuhur. Adapun ba'diyahnya yaitu ada 3. Yang pertama 2 rakaat setelah zuhur. Selanjutnya 2 rakaat setelah maghrib. Dan 2 rakaat setelah isya. Nah, jadi anak-anak Bapak, yang ba'diyahnya ada 3 juga. Yang pertama ada 2 rakaat setelah zuhur. Selanjutnya 2 rakaat setelah maghrib. Dan 2 rakaat setelah isya. Adapun tata cara sholat rawatib, yang pertama niat sholat rawatib. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah
dan surat pendek. Yang keempat, melakukan ruku, i'tidal, sujud, dan seterusnya seperti sholat biasa. Dan yang terakhir, salam. Nah, jadi anak-anak, tata cara sholat rawatib itu sama dengan sholat fardu, tetapi yang membedakan yang pertama ada niat sholat rawatib. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah dan surat pendek. Yang keempat, melakukan ruku, i'tidal, sujud, seterusnya seperti sholat biasa. Dan yang terakhir, salam. Dan adapun manfaat sholat rawatib, yaitu ada 3. Yang pertama, menjadi bekal pahala tambahan. Yang kedua, menjadikan ibadah lebih sempurna. Dan yang ketiga, membiasakan hati untuk selalu dekat dengan Allah. Nah, jadi manfaatnya ada 3. Yang pertama, menjadi bekal pahala. Yang kedua, menjadikan ibadah kita lebih sempurna. Yang ketiga, membiasakan hati untuk selalu dekat dengan Allah. Dan dalil tentang sholat rawatib sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya, barang siapa yang sholat 12 rakaat setiap hari semalam, akan dibangunkan untuknya rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, anak-anak, itu dalilnya. Dalilnya yaitu dalam sabda Rasulullah yang artinya, barang siapa yang sholat 12 rakaat setiap hari semalam, dibangunkan untuknya rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi anak-anak Bapak, marilah kita jaga sholat rawatib kita supaya insya Allah nanti di surga kita akan dibangunkan rumah. Nah, anak-anak, mungkin hanya itu materi yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Apabila ada salah-salah kata, Bapak mohon maaf. Bapak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.